Hai everyone, selamat datang lagi di Bicaraksi, tempat atau wadah kalian untuk saling berbicara, saling berbagi nasib, saling bercerita, dan lain sebagainya. Oke. Kali ini aku masih tetap sendiri. Jomblo gitu ceritanya. Enggak. Aku belum ada usaha untuk kolaborasi, tapi sudah ada kemauan gitu. Karena kegiatan aku tuh lumayan sibuk sih ya, nggak terlalu sibuk sih, pokoknya aku perlu sekolah dan sebagainya, dan aku harus maksimal mungkin untuk berada di Bicaraksi ini, selalu memberikan konten-konten dan sebagainya, supaya ya aku belajar untuk konsisten dalam tanggung jawab aku gitu. Oke. Kali ini adalah pembahasan yang pastinya semua manusia ngerasain ini, bahkan Nabi pun ngerasain ini gitu. Tentang kegagalan, fail. Aku pernah banget ngerasain kegagalan. Gagal karena aku ditolak ikut webinar karena dibilang terlalu muda, atau ya emang sih terlalu muda, tapi di webinar itu aku kayak biasa aja gitu, nggak terlalu bikin aku sedih gitu, kayak ya udahlah emang takdir gitu ya. Pernah juga gagal karena aku malah aku gagal memilih sesuatu. Pernah banyakkah hal-hal kegagalan aku yang sedih banget. Gagal suatu hal yang ditakutkan oleh manusia pada umumnya, tapi ada orang-orang juga yang suka kegagalan. Orang-orang inilah yang sudah bisa menerima keadaan apapun itu. Bukan berarti di hidupnya gitu, kalau misalkan punya mimpi, aku pengen gagal lah biar aku bisa menerima, enggak ya, harus tetap optimis gitu. Aku sempat ikut lomba, terus aku gagal, aku nggak bisa menang di situ. Tapi emang ya aku nggak effort banget kayak orang-orang yang ada di lomba itu gitu. Jadi itu selalu, jadi ya karena gagal itu karena usaha diri aku yang kurang gitu. Nah gini guys, kalian sering banget, pernah banget pasti ya ngedengar kata kayak usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kamu sudah berusaha, kamu akan berhasil. Ketika kamu usahanya kurang, kamu akan gagal gitu. Itu sempat aku rasain gitu, tapi aku tuh percaya sama perkataan itu, aku percaya sama itu. Tapi suatu hari aku merasa aku bingung sama kata-kata itu. Aku mempertanyakan diri gitu, ini kata-kata bener gak sih? Yang Allah selalu bilang ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Aku bingung, ini sebenarnya bener atau enggak sih gitu kan. Terus aku harus kayak gimana gitu. Kenapa aku udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kenapa hasilnya gak sesuai gitu. Aku gak selalu sih, aku pernah ngerasain hal itu, aku pernah mikirin itu. Makanya aku langsung kayak istighfar gitu loh, kayak enggak Fitri, pasti akan ada suatu hari dimana kamu gak akan nyangka sama hal itu. Akan ada hari dimana keinginan kamu yang sekarang itu yang belum berhasil itu akan ada gitu nantinya gitu. Dan itu yang aku rasain gitu. Dan akhirnya terasa juga sama diri aku, kayak misalkan aku sebelumnya buat si RFM ini ya, aku kesel sebenarnya sama diri aku sendiri. Aku bete sama diri aku sendiri. Kenapa aku udah effort, aku udah buat konten ini, aku udah banyak bikin konten dan sebagainya, tapi kenapa gak ada yang mau nonton gitu, gak ada yang mau dengerin, gak ada yang mau kayak gimana gitu. Sampai akhirnya
oke Fit, stop, kamu nggak boleh mikirin itu, yuk ganti cara pandang kamu gitu. Akhirnya aku berubahlah untuk bikin bicara aksi ini untuk mengembangkan ini lagi. Alhamdulillah reelsnya itu tuh meningkat sekali gitu. Dan aku bersyukur dengan hal itu karena pada saat itu memang awalnya ketika aku nggak percaya dengan kata-kata itu, lalu aku meyakinkan bahwa kata-kata itu benar lagi, ya memang bakalan terjadi gitu. Nah, soal kegagalan ini tuh banyak banget lingkupannya sebenarnya. Dan as always kita selalu bilang, atau dalam Al-Quran juga kan, di Quran surat Al-A'la kalau gak salah, Quran surat apa gitu ya, fa inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini selalu, as always kita selalu dengar, kita selalu Nirma deket ya, pokoknya listen ya, kita selalu mendengarkan. Aku lupa bahasa Inggrisnya apa, aku lagi belajar bahasa Inggris nih. Kita selalu mendengarkan hal itu gitu. Tapi pernah aku emosi sama diri aku sendiri, pernah aku marah sama diri aku sendiri, pernah aku kesel sama masalah yang aku hadapin pada saat itu. Aku tanya ke diri aku tanya ke Allah, dalam sholat, dalam keadaan apapun itu, aku selalu mikirin ini. Aku punya satu masalah yang benar-benar susah banget untuk dikeluarin ya, sampai saat ini. Aku nanya ke Allah, kenapa nggak ada solusinya sampai sekarang? Sebentar ya teman-teman, aku selalu nanya itu, kenapa belum ada solusinya sampai sekarang? Terus kapan dapat solusinya gitu? Aku nanya itu gitu. Sampai akhirnya aku sering banget nangis. Setiap pernah seminggu sekali tuh nangis gitu, seminggu 3 kali nangis. Tapi akhirnya aku capek, aku berserah sama Allah. Ya Allah, aku serahin deh nih masalah gitu, capek gue gitu ya. Aku udah berusaha nih cari masalahnya, cari jalan keluarnya, cari alasannya dan sebagainya. Yuk aku mau berserah deh sama kamu gitu ya. Sama engkau, sorry ya, kayak gitu. Sampai akhirnya aku sebenarnya salah gitu. Kamu nggak boleh nuntut gitu, jangan nuntut Fit, tapi kamu memohon, jangan menuntut. Kalau misalnya kamu berdoa sama Allah, jangan, konteksnya tuh jangan menuntut, tapi memohon. Kalau misalnya kamu menuntut nih ya, kamu minta sama orang, ada orang yang minta ke kamu gitu, tolong ya, kamu bersihin kamar kamu, aku tuntut kamu. Kalau misalnya kamu gak ngelakuin itu, aku bakalan menjarain kamu. Kamu gak bakal dapet uang jajan dan sebagainya. Suka gak kita diperlakukan seperti itu? Enggak kan? Suka gak kita dituntut? Enggak kan? Kita sukanya tuh kayak orang itu ngomong dengan sabar, dengan ikhlas gitu ya, dengan emang bener butuh tuh orang gitu ya. Sama gitu kita sama Allah, apalagi yang kayak Rob gitu ya, gak bisa dituntut. Jangan menuntut, tapi dengan hati yang tulus, alasan yang benar, kenapa kamu membutuhkan solusi itu gitu, kenapa kamu membutuhkan keberhasilan itu. Jangan menuntut. Aku belajar untuk berdoa dengan ikhlas tanpa aku menuntut sesuatu gitu, tanpa aku kayak memaksakan sesuatu kepada Allah gitu. Aku tanya tuh pada saat itu, akhirnya aku istighfar di situ. Tiba-tiba suatu hari kemudian gitu, aku lagi scroll Instagram, tiba-tiba nemuin postingan, pada situ belum corona ya, kajian gitu. Pertama, kajiannya itu adalah cara menyelesaikan masalah. Itu satu poin yang aku dapat, yang aku terbuka gitu. Akhirnya aku mencoba untuk ikut ke sana dengan sendirian banget. Itu pas aku kelas 7 deh, 8 SMP. Situ sendiri, dan di situ aku sama sekali tidak mendapatkan satu solusi. Maksudnya
aku bukan cuma dapat satu solusi dari masalah aku, tapi aku mendapatkan banyak banget solusi. Dan itu suatu kebahagiaan buat aku gitu, yang kayak oh my god gitu loh, kayak omongan Allah tuh yang setelah kesulitan sama lalu ada kemudahan itu true gitu ya, bener adanya. Dan dua masalah ini terbuka, dapat gitu solusinya. Setidaknya aku bisa menyabarkan diri aku dengan aku mendapatkan dua dukungan ini gitu, dua solusi ini gitu. Di situ aku sadar kalau misalkan Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran tuh bener-bener nyata. Kalau lo ngomong kayak gini tuh bener-bener nyata. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Aku selalu mikir itu, as always. Kalau misalnya aku ada kesulitan, okay, it's okay, gak apa-apa. Kalau misalnya kamu dapat kesulitan ini, terima. Allah pasti akan memberikan kemudahan buat kamu. Aku selalu ngomong kayak gitu sama diri aku sendiri, sama ngobrol lah ya sama diri sendiri itu penting. Itu sih hal-hal pengalaman terbaik yang Allah kasih sama aku, dan itu selalu aku ingat karena itu ajaib banget. Tadi yang aku bilang, kalau misalkan kita tuh gak pernah mau, umumnya manusia tuh gak mau mendapatkan kegagalan, tapi somehow kegagalan itu tadi loncat pintu untuk kesuksesan gitu ya. Iya gitu, loncatan. Kalau misalnya aku baca tuh kalau gak salah dari siapa gitu ya, loncatan kegagalan itu bantu loncat kita untuk meraih kesuksesan. So it's gonna be okay buat jadi gagal. Yang penting ya kita udah usaha keras. Kalau misalkan hasilnya gak sesuai sama diri kamu, sama keinginan kamu, mungkin akan ada hasil selanjutnya yang akan datang gitu. Dan pastinya Allah juga pasti bakalan bantu, karena kamu yakin deh sama motivasi-motivasi yang datang ke kamu. Karena ketika kamu sudah yakin dengan hal itu, Allah juga akan memberikan buktinya gitu. So aku juga mau ngingetin ke kalian, kalau misalkan kalian udah dalam kondisi gagal gitu, kalian jangan marahin Allah lah, jangan kayak aku waktu itu. Ya kalian harus sabar gitu, karena semua tuh pasti ada jalan keluarnya. Kegagalan itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda saja. Itu sih. Jangan menuntut banyak sama Allah. Jangan. Kamu nuntut banyak tapi kamu gak ngelakuin apa-apa. Gimana tuh? Insya Allah. Sebentar. Kaget gak tuh? Langsung dibilang sama Allah, udah udah cukup nih podcastnya. Ya udah deh. Yang penting jangan terlalu banyak menuntut sama Allah, tapi dari kamu gak ngelakuin apapun gitu. Jangan menuntut tapi kamu memohon dengan baik. Jangan nyuruh Allah. Jangan bilang aku pokoknya mau di kuliah di sini, kalau enggak aku nggak mau kuliah yang lain, ya Allah pokoknya tolonglah ya Allah. No, jangan. Kalau misalnya kamu gagal, tanyakan sendiri kamu, jangan marahin Allah, karena jawabannya ada di diri kamu, atau enggak mungkin gagal adalah keberhasilan yang tertunda. Okay, see you. Tar lagi.